Jangan lupa subscribe, jangan lupakan. Instrumen hukum dipergunakan untuk kepentingan politik, itu yang saya takutkan. Padahal dalam berpemilu sudah ada aturan main jelas yang saya sebutkan tadi. Tidak wajar aturan itu di tengah jalan, bahkan dalam hitungan. Ya kalau kita lihat proses sekarang, teman-teman calon independen sudah diverifikasi nih. Jadi ketika teman-teman independen sedang diverifikasi, aturan main itu diubah. Jadi tidak masuk akal, ini bicara soal kepentingan. Sekali lagi kita sedang disuguhkan ya film yang sama terkait dengan pola kecurangan pemilu. Salah satu dalam teori kecurangan pemilu dan itu banyak terjadi di berbagai negara adalah memanipulasi aturan untuk kepentingan politik dan itu terjadi lagi. Jadi bagi saya kenapa ini bisa terjadi lagi? Karena mungkin yang sebelumnya dianggap sukses? Ya karena dianggap sukses, kepentingannya juga masih sama dan juga mungkin orang yang memikirkan strateginya masih orang yang sama. Karena dianggap berhasil itu. Oleh karena itu diupayakan sedemikian rupa. Tapi tetap segala kejahatan itu menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Harus diingat aturan utamanya itu ada di Undang-Undang 10 2016. Dan eksplisit di sana disebutkan hal itu. Sayangnya Mahkamah Agung kan tidak boleh mengubah undang-undang. Karena itu tugas Mahkamah Konstitusi. Nah kita kepikiran kenapa tidak dimainkan ke MK. Ya karena semua mata dan perasaan melihat MK sebagai peran paman di sana. Tidak mungkin diulang lagi. Oleh karena itu permainan dialihkan ke MA yang ternyata juga meninggalkan berbagai masalah. Menurut saya cara MK menafsirkan PKPU menjadi penafsiran undang-undang sudah salah konsep. Lalu keputusan ini tidak mempertimbangkan betapa dekatnya pemilu juga sudah salah. Dan kita akan melihat bagaimana nanti kalaupun hakim saat ini dilaporkan ke KY, terbukti berbagai hal dan kesalahan, saya yakin juga tidak akan dihukum berat-berat seperti di Mahkamah Konstitusi. Tapi ini berarti tetap akan jalan terus karena sudah jadi putusan. Lalu celahnya di mana? Logikanya sama, KPU akan mengatakan Mbak Afi bahwa ini sudah putusan pengadilan. Tugas kami melaksanakan putusan pengadilan. Apalagi barusan KPU dapat penghargaan kan dari Kemenpan RB. Padahal kekacauan sudah terlihat di depan mata, tapi dapat penghargaan. Nah, untuk prestasi-prestasi yang gagal itulah KPU mungkin akan mengulangi hal yang sama. Oke, Mbak Yohana tadi sempat memberikan argumentasi bahwa nggak ada, ini sebenarnya ruhnya adalah semangat anak muda untuk maju dan menjadi pemimpin daerah gitu. Seperti yang disampaikan tadi sama Bang Ferry, sangat nggak setuju banget. Kenapa ke MA? Ya karena menurut kita MA juga jadi tempat yang tepat untuk bagi kita mengajukan uji material. Yang dimana yang kita ajukan ini kan adalah peraturan, bukan undang-undang. Jadi peraturan terhadap undang-undang itu tempatnya memang di MA gitu. Jadi nggak ada yang salah bagi kita gitu. Konsepnya sudah salah nih. Yang kita uji materialkan adalah peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang dimana frasanya itu terdapat bahwa usia 30 setelah penetapan. Nah, Undang-Undang nomor 10 itu disebutkan bahwa hanya berusia 30. Nah, ini yang mau kita clearkan gitu loh. Didetailkan lebih jauh. Didetailkan lagi gitu. Jadi interupsi nih bahwa undang-undang itu juga peraturan. Yang saya permasalahkan itu begini. Peraturan di bawah undang-undang mau disinkronkan dengan undang-undang itu tugas Mahkamah Agung memang. Masalahnya begini, undang-undang dan PKPU itu sudah sinkron. Apa masalahnya? Tapi tetap peraturan itu di bawah undang-undang. Tidak sama, Abang. Tidak sama, Abang. Nah, ini gawat, sudah gawat di cara berpikir hukumnya. Bahwa peraturan di bawah undang-undang itu mau disinkron dengan undang-undang, mau diuji di MK. Kalau dia sudah sinkron, ngapain lagi? Ya, ini makanya kita ini sudah sinkron. Iya, makanya kita ini mau menegaskan. Apa yang mau dinegaskan? 30-nya yang mana gitu? Iya. Penetapan atau pelantikan? Iya. Itu yang coba dikejar oleh teman-teman di Partai Garuda. Itu salah. Jadi kita mau mengembalikan. Karena undang-undang sebelumnya ini berbunyinya seperti ini loh. Jadi kita mau mengembalikan kalau bagaimana undang-undang sebelumnya nggak bisa diuji di Mahkamah Agung. Yang mau diuji itu adalah peraturan sekarang dengan undang-undang sekarang. Jadi begini. Jadi menurut saya perlu paham juga konsep di Mahkamah Agung. Ya, jadi begini Bang. Jadi hari ini adalah jangan sampai putusan MA ini benar yang dikatakan Bang Noel jadi menakut-nakuti anak muda.
Anak-anak Harusnya ini angin segar anak muda kok. Jadinya yang nakut-nakutin. karena orang berpikir bahwa ini bukan ternyata putusan ini Mbak untuk Yohana suatu ini kepentingan tertentu. Padahal Oh iya. kita Iya, memperjuangkan iya, nggak hak bisa anak dibohongi. muda. Oke, baik. Ya, harusnya Baik. nanti kita nggak bisa. buktikan. Kita mau Jangan. Seharusnya kita jangan kita terpacu berbahasa. Oke, pada baik. masalah. Mbak Ciko gimana? Tapi jangan kita harus publik munculkan dipaksa figur-figur anak berprasangka muda baik yang terhadap baru gitu orang loh. yang Jangan sedang majukan kepleset agar kita. terus pasti. Oke, baik. Satu-satu supaya penjelasannya terdengar dengan pemirsa. Ya nanti kan kita buka Siapa? ini, kita masih berproses. Siapa? Kita masih berproses Yang 2 bulan pendaftaran hanya dicari yang pilkada. usianya 2 Masih bulan bulan rentangnya. Agustus. Hanya 2 bulan rentang yang dicari dari putusan itu. pilkada Oke, baik. masih bulan Jauh-jauh Agustus. pergi Jadi ke mari MA kita hanya cari. untuk mencari Nanti kita anak cari. muda yang usianya Baik, saya akan lempar ke Mbak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, di dalam melakukan sesuatu yang sifatnya janggal di tengah-tengah publik, pada saat melakukan pertama kalinya memang ada keraguan. Jangan-jangan nanti diprotes, jangan-jangan nanti didemo, jangan-jangan nanti diberi sanksi hukum, jangan-jangan nanti begini. Jangan-jangan itulah yang membuat seseorang atau suatu kelompok atau suatu kekuatan di dalam melakukan hal-hal yang aneh, yang dia ketahui bahwa itu adalah aneh. Pada awalnya ragu-ragu dia melakukan. Tetapi setelah sukses yang dilakukan pertama kali itu, tidak ada rintangan, jalannya mulus, maka untuk melakukan kedua, ketiga, keempat itu sudah biasa. Sudah menjadi kebiasaan. Sehingga tidak lagi ada keraguan-raguan. Tinggal lagi hanya merubah sedikit-sedikit strateginya, caranya, agar jangan persis sama dengan yang dilakukan pertama dulu. Nah, inilah kelihatannya yang disenter oleh Ferry Amsari ini. Kalau dulu cara begini dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan ternyata berhasil, mulus Gibran menjadi wapres karena Mahkamah Konstitusi berhasil mengeluarkan putusan MK nomor 90 untuk jalan mulus bagi Gibran maju menjadi cawapres. Maka sekarang dirubah sedikit saja, dialihkan ke MA untuk seorang Kaisang. Itu kira-kira kalau kita tafsirkan apa yang dimaksudkan oleh Ferry Amsari, yang adalah seorang pakar hukum tata negara yang tidak punya kepentingan politik apapun, kecuali kepentingannya adalah kepentingan untuk menegakkan hukum dan keadilan, untuk menegakkan demokrasi di negeri ini, sebagai dia seorang akademisi yang berpikir semata-mata untuk kebenaran. Sehingga di dalam perdebatannya dengan yang dari Partai Garuda ini, yang berpikirnya adalah berpikir politik praktis, kita melihat di sini Mbak yang dari Partai Garuda ini kemenangannya hanya pada suaranya yang keras, yang tidak mau berhenti bicara. Tetapi argumennya benar-benar dengan mudah dipatahkan oleh seorang Ferry Amsari yang adalah pakar hukum tata negara.
kita melihat Mbak dari Partai Garuda ini benar-benar tidak berkutik ketika adu argumen dengan Ferry Amsari. Dan harus kita akui, apabila ini dijadikan kebiasaan, maka memang sangat menakutkan bagi bangsa ini. Bagaimana hukum dan demokrasi di negara ini ke depan. Karena hukum dan demokrasi ke depan akan bisa hanya ditentukan oleh penguasa. Ini yang ditakut-takuti siapa, yang merasa diuntungkan siapa? Bagaimana Anda melihat bahwa kesempatan ini memang untuk anak muda atau hanya satu anak muda? Iya, tadi ketika Bang Noel bilang nih karena ada yang ketakutan sama seperti Bang Ferry, saya langsung sangat takut memang. Tapi bukan takut pada Kaesang, Bang. Kita sama sekali tidak takut pada Kaesang. Kita takut pada kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif yang sedang bersekongkol untuk melanggengkan kekuasaan. Ketika eksekutif yudikatif itu bersekongkol, kerusakannya sangat parah. Nggak ada check and balance. Nanti demokrasi Indonesia sudah rusak. Dan yang kita pelajari juga ketika putusan MK berlalu begitu saja berhasil mengabulkan Gibran tanpa ada konsekuensi, bahkan Gibran menang, ini tanpa menunggu waktu terlalu lama, diulang dengan putusan MA. Artinya ini telah jadi presiden. Orang akan menganggap hal-hal seperti ini menjadi hal yang biasa, akan diulang kembali di masa berikutnya, toh nggak ada konsekuensi, dan persekongkolan antara eksekutif yudikatif terus berjalan. Ini yang kita takutkan. Kalau tadi dibilang nanti malulah dengan segala upaya ini, ya kita justru mencegah agar bangsa ini menjadi lebih malu di masa depan akibat dari pembiaran-pembiaran, akibat dari segala manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan ini. Bagaimana publik melihat ini menurut Anda? Ada yang mengatakan kan, lihat silakan saja kan yang memilih adalah rakyat. Apakah kemudian rakyat akan mengikuti argumentasi yang mana yang akan diikuti oleh masyarakat lebih luasnya? Mbak Oki, menurut Anda? Ya, kalau kita lihat pendapat publik artinya kan memang mereka yang bersuara lewat media sosial, lewat media massa, lewat platform-platform yang memungkinkan. Kita lihat mereka paham, mereka bisa tahu bahwa anak muda mana sih yang diuntungkan ketika jelas-jelas aturannya tetap usia 30 tahun tapi mundur ke setelah pelantikan. Jadi betul-betul argumen yang menggunakan anak muda di sini saya pikir sudah basi ya, Bang Noel dan Mbak dari Partai Garuda harus move on lah ke cari argumentasi lain gitu. Jadi sudah clear bahwa hanya ada satu anak muda yang hanya kurang beberapa bulan saja usianya menuju 30 tahun. Nah, tapi kemudian seperti yang tadi saya katakan, ketika institusi-institusi negara ini bersekongkol, kita akan lihat nanti dampaknya bagaimana mesin kekuasaan memenangkan calon yang dikehendaki. Ini yang kita takutkan. Kalau ini terjadi memang ya kita harus katakan kemenangan itu digenggam oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan. Kemenangan itu dimiliki oleh mereka yang bisa mengatur institusi hukum. Jadi di sini memang sudah selayaknya kita takut dengan putusan MA ini. Menjawab pertanyaan ini kan dipilih oleh rakyat. Seperti dikemukakan oleh sosiolog Mbak Oki ini memang dipilih oleh rakyat. Tetapi yang mengatur kemenangan ini bukan rakyat. Yang mengatur kemenangan ini penguasa. Ketika penguasa telah bisa menguasai setiap kekuatan yang ada untuk memenangkan seseorang, maka apapun alasannya, suara rakyat itu hanya sebagai formalitas saja. Ketika kekuatan-kekuatan politik, ketika institusi-institusi negara bersatu untuk mengkondisikan kemenangan pada seseorang yang sudah ditargetkan oleh penguasa. Jadi benar kata
sosiolog Mbak Oki ini. Pertama dulu bersekongkol antara eksekutif dengan yudikatif untuk melahirkan putusan MA ini. Dengan putusan MA ini bisalah mulus majunya yang diinginkan oleh penguasa yang selama ini tersandung oleh usia. Sekarang digeser. Kalau batas usianya itu diletakkan pada saat mendaftar, sekarang digeser pada saat pelantikan. Jika kemarin ini usia pada saat pelantikan masih juga belum 30 tahun, maka bisa jadi akan digeser pada usia setahun setelah dilantik. Kalau setahun setelah dilantik, belum juga lagi pas usianya sesuai dengan undang-undang yang ada, maka bisa jadi digeser usianya 30 tahun setelah dia menghabiskan masa jabatan periode pertama. Bisa jadi itu. Yang penting target untuk meloloskan orang yang diinginkan penguasa ini jadi. Berpengalaman kepada Pilpres baru lalu, melihat apa yang sedang terjadi sekarang ini, agaknya lebih baik tokoh-tokoh yang akan maju, yang merasa tidak dekat dengan kekuasaan, lebih baik urungkan saja niatnya. Sebab nanti toh akan kalah juga. Sekarang cara meloloskan dari persyaratan untuk bisa maju diatur melalui putusan MA ini. Nanti diatur lagi melalui KPU pada penyelenggaraan pilkada. Kalau KPU selesai Pilpres kemarin ini mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB, selesai pilkada nanti tentu dia kembali ingin mendapatkan penghargaan juga. Karena itu KPU tentu jelas akan lebih berupaya lagi untuk pandai-pandai lagi menyelenggarakan pilkada ini. Setelah itu nanti diatur lagi melalui putusan MK. Kalau ada paslon yang berani melakukan gugatan ke MK. Kalau demikian, tentu yang tidak menjadi target kemenangan bagi penguasa, kalaupun maju, jelas akan kalah juga. Karenanya lebih baik mungkin tidak maju. Biarkan sajalah calon dari penguasa ini bertanding dengan kotak kosong. Inilah sebabnya maka ada trias politika. Tidak satu saja tangan yang mengatur kekuasaan, agar tidak terjadi hal seperti ini. Tetapi kalau satu tangan saja yang mengatur kekuasaan, eksekutif dia yang megang, yudikatif dia yang megang, legislatif dia yang megang, maka beginilah jadinya. Apa yang diinginkan oleh penguasa akan bisa dia lakukan. Walaupun negara bukan kerajaan. Walaupun negara bukan disebut negara diktator. Semuanya sepertinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi di balik itu peraturan perundang-undangan yang berlaku itu diatur oleh satu tangan melalui persekongkolan antara tiga kekuatan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Rakyat tidak bisa ditutup matanya dengan argumentasi-argumentasi itu. Rakyat sudah tahu. Dan di samping rakyat,
sebagai kita berada di negara yang berpancasila, yang percaya pada sila ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa di samping rakyat sudah mengetahui permainan seperti ini, Tuhan Yang Maha Esa pasti tahu apa yang sebenarnya dilakukan manusia di Indonesia ini sekarang, terutama manusia yang memegang kekuasaan. Kalau Tuhan sudah tahu, mari sama-sama kita tunggu saja apa yang akan terjadi di negeri ini nanti. Lain hal kalau kita tidak lagi percaya dengan hukum Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.